Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrew Alexandro Nugraha Simanjuntak dengan NIM 419243101 dari kelas PSPKB 2019 pada mata kuliah Kimia Instrumentasi. Di sini saya akan membahas mengenai rekayasa ide saya yang berjudul Analisis Kandungan Fe pada kerang hijau dengan nama latin Pernavirindis L menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya mengambil analisis ini. Yang pertama, perkembangan industri yang semakin pesat menimbulkan adanya dampak negatif bagi lingkungan. Hal ini disebabkan karena pembuangan limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri dapat mencemari lingkungan, terutama pada lingkungan perairan, karena dapat menurunkan kualitas perairan. Nah, penurunan kualitas air diakibatkan oleh adanya masuknya zat pencemar, baik berupa komponen-komponen organik maupun anorganik. Komponen anorganik tersebut antara lain yaitu logam berat yang berbahaya. Limbah yang mengandung logam berat tersebut akan masuk ke dalam ekosistem perairan pantai atau laut melalui sungai. Dengan demikian, laut menjadi tempat terkumpulnya zat-zat pencemar yang dibawa aliran air. Semakin tingginya intensitas kegiatan masyarakat untuk memanfaatkan wilayah pesisir, adanya kesadaran yang kurang dalam melestarikan lingkungan, maka dapat menyebabkan pencemaran. Jenis bahan pencemar pada pesisir seperti sampah hingga logam berat. Logam berat pada analisis rekayasa di saya yaitu logam berat besi. Logam berat besi merupakan salah satu logam berat yang bersifat esensial pada tubuh apabila jumlahnya dibutuhkan pada tubuh dalam jumlah sedikit, akan tetapi dalam jumlah banyak bersifat racun. Logam berat besi dalam perairan Morosari sudah melebihi buku baku mutu menurut penelitian Firmansyah tahun 2013 bahwa kadar logam berat besi pada bulan Juli 2010 air di muara Sungai Morosari dan Sungai Gojol, Kecamatan Sayung sudah melebihi baku mutu air limbah menurut Perda nomor 10 tahun 2011, yaitu lebih dari 5 mg per liternya. Salah satu komoditi perikanan dari Morosari adalah kerang hijau atau Pernaviridis, dan biota ini dapat menjadi bioindikator lingkungan. Kerang hijau memiliki sifat filter feeder, menyaring plankton dari air untuk makan. Apabila plankton pada perairan tersebut terakumulasi logam Fe, maka dapat mengkontaminasi kerang hijau. Konsentrasi logam berat besi pada tubuh kerang hijau akan lebih banyak dibanding pada jaringan plankton, menurut Haryanto dan kawan-kawan pada tahun 2017. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai analisa kandungan Fe pada kerang hijau atau Pernavirindis L menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana prinsip dasar alat spektrofotometri serapan atom bekerja dalam menganalisis kadar logam berat besi dalam kerang hijau. Yang kedua, yang selanjutnya tujuan. Untuk mengetahui prinsip dasar alat spektrofotometri serapan atom dalam menganalisis kadar logam besi dalam kerang hijau. Yang bab kedua yaitu identifikasi masalah. Logam berat yang biasa ditemukan di perairan dapat berasal dari limbah industri seperti timbal, kromium, kadmium, merkuri, besi, hingga seng. Logam besi merupakan salah satu logam berat yang bersifat esensial bagi tubuh. Pada jumlah tertentu dibutuhkan oleh tubuh. Apabila dalam jumlah tinggi bersifat racun. Sejauh ini, pencemaran air akibat adanya logam Fe menjadi masalah untuk kelangsungan hidup biota air laut, seperti kerang hijau. Kerang hijau merupakan biota filter feeder yang mengambil makanannya dengan cara menjaring air. Cara makan yang demikian membuat berbagai komponen bahan-bahan akan masuk ke dalam tubuh kerang. Penelitian mengenai konsentrasi pada kerang hijau di perairan Tanjung Mas sebelumnya telah dilakukan oleh Supriyatini dan Endrawati tahun 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi Fe pada kerang hijau sebesar 26,727 sampai 203 sampai 596 mg per kilogram. Akan tetapi, sebagian peneliti belum mengkaji jaminan keamanan pangan dan kesehatan kerang hijau. Kerang hijau yang mengandung Fe sangat membahayakan bagi kesehatan manusia apabila dikonsumsi secara berlebihan. Unsur Fe memang dibutuhkan organisme laut
untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Akan tetapi, besi dapat terakumulasi di dalam tubuh organisme jika terjadi absorpsi terus-menerus dan dalam jangka waktu berlebih, Fe akan bersifat racun. Kajian teoritis. Yang pertama, kerang hijau. Kerang hijau mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk dimanfaatkan karena populasinya cukup besar di perairan Indonesia. Kerang hijau relatif mudah budidaya kerang hijau relatif mudah dilakukan di perairan pantai. Kerang hijau merupakan organisme filter feeder di mana cara mendapatkan makanan dengan memompa air melalui rongga mulut, rongga mantel, hingga mendapatkan partikel-partikel dalam air. Mikroalga merupakan makanan utamanya, sedangkan makanan tambahan berupa zat organik terlarut dan bakteri. Yang kedua, itu logam besi atau Fe. Logam Fe merupakan logam esensial yang keberadaannya dalam tubuh sangat dibutuhkan oleh organisme hidup. Namun dalam jumlah berlebih dapat menimbulkan efek racun. Tingginya logam Fe akan berdampak terhadap kesehatan manusia, diantaranya bisa menyebabkan keracunan atau muntah, kerusakan usus, penuaan dini, hingga kematian mendadak, radang sendi, cacat lahir, gusi berdarah, kanker, sirosis ginjal, sembelit, diabetes, diare, pusing, mudah lelah, hepatitis, hipertensi, dan insomnia. Selanjutnya yaitu spektrofotometri serapan atom atau SSA. Spektrofotometer serapan atom adalah sebuah metode analisis kimia instrumen berdasarkan pengukuran berkurangnya intensitas spektrum sinar yang dilewatkan suatu medium karena diserap oleh atom-atom yang tenaga dasar dari unsur yang dianalisis. Jadi di sini kita harus ada sinar yang sifatnya spesifik dengan atom-atom sehingga timbul interaksi. Spesifitas sinar ditemukan oleh frekuensi dan panjang gelombang, sedangkan untuk atom ditentukan susunan elektronnya. Interaksi tersebut merupakan transisi elektronik, yaitu perpindahan elektron dari tingkat tenaga dasar ke tingkat tenaga yang lebih tinggi. Setiap atom mempunyai jumlah elektron yang tidak sama dengan atom yang lain. Kedudukan elektron dalam atom cenderung menempatkan tingkat tenaga yang paling rendah sesuai dengan tenaga yang dimiliki elektron tersebut. Keadaan ini dikenal dengan keadaan tingkat tinggi tenaga dasar. Bila suatu atom diberi sejumlah tenaga, maka tenaga itu akan diserap dan elektron yang berada pada keadaan dasar akan tereksitasi ke tingkat tenaga yang lebih tinggi. Keadaan ini disebut keadaan tereksitasi. Prinsip dasar spektrofotometri serapan atom adalah interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel. Spektrofotometri serapan atom merupakan metode yang sangat tepat untuk analisis zat yang konsentrasi rendah. Teknik ini dipakai untuk analisis unsur. Cara kerja spektrofotometri serapan atom ini adalah berdasarkan atas penguapan larutan sampel. Kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan oleh lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya. Adapun ide pemikiran. Yang pertama itu alat dan bahan. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel air, sedimen, dan kerang hijau atau Perna viridis yang akan diambil dari lokasi penelitian, yaitu perairan Trimulyo, Semarang. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara proposive sampling method. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan pengambilan dalam menggunakan proposive sampling method. Metode penelitian yaitu prosedur kerja. Lokasi dibagi atas 3 stasiun berdasarkan pertimbangan lokasi yang dapat mewakili daerah penelitian. Sampel air diambil di 3 stasiun. Pada tiap stasiun dilakukan 3 kali pengulangan. Pengambilan sampel menggunakan botol polietilen 1 liter. Selanjutnya sampel diawetkan dengan HNO3 atau asam nitrat sebanyak 4 tetes dan dimasukkan ke dalam cool box yang berisi es batu. Sampel sedimen diambil menggunakan grab sampel, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, sampel dibawa ke laboratorium untuk dilakukan analisis kandungan logam berat dengan AAS. Hasil pembahasan. Kandungan logam besi pada air di perairan Trimulyo memiliki kesamaan nilai rata-rata konsentrasi logam Fe, yaitu
lebih kecil 0,001 mg per liter atau tidak terdeteksi. Rendahnya logam Fe diduga karena pergerakan air yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti arus, sehingga pengenceran yang terjadi terus-menerus. Dari hasil pengukuran kecepatan arus, perairan berkisar 0,10 sampai 0,50 meter per sekon. Menurut Muktaksor tahun 2007, arus lebih efektif sebagai media penyebaran dan pengenceran polutan yang masuk ke lingkungan laut. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan massa dari satu titik ke titik lain, di mana perpindahan ini mengikuti arah arusnya. Dan curah hujan diduga juga mempengaruhi kandungan logam Fe di perairan. Kinghorn dan kawan-kawan tahun 2007 menyebutkan bahwa pada musim hujan, kandungan logam berat dalam air cenderung lebih kecil karena pelarutan, sedangkan pada musim kemarau cenderung lebih tinggi karena logam menjadi terkonsentrasi. Diduga logam Fe yang terdapat pada perairan mengalami pengenceran dan sebagian terbawa menuju laut lepas. Penyebab lainnya dapat juga karena pengendapan serta sebagian logam berat dalam perairan terakumulasi ke dalam tubuh organisme yang hidup di perairan tersebut. Dari hasil penelitian logam berat Fe pada sedimen di perairan Trimulyo meningkat dari stasiun 1 menuju stasiun 3. Stasiun 1 berada di sungai memiliki rata-rata sebesar 1,96 mg per kilogram, stasiun 2 yaitu Muara sebesar 2,36 m per kilogram, dan stasiun 3 yaitu Laut sebesar 3,30 mg per kilogram. Kandungan logam berat Fe dalam sedimen menunjukkan tingkat kandungan yang lebih tinggi dibanding kandungan logam berat dalam kolom air. Yang selanjutnya, kesimpulan. Dapat kita simpulkan yaitu yang pertama yaitu cara kerja spektrofotometri serapan atom, yaitu berdasarkan atas penguapan larutan sampel. Kemudian logam yang tergandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang akan dipancarkan dari lampu katoda. Yang kedua, konsentrasi logam Fe pada air laut di perairan Tanjung Mas, Semarang berada pada baku mutu, yaitu 0,0067 mg per liter sampai 0,0267 mg per liter. Konsentrasi logam Fe pada daging kerang hijau pada 3 kelompok jenis ukuran di perairan Tanjung Mas, Semarang telah melewati ambang batas. Masyarakat tetap diperbolehkan mengkonsumsi kerang hijau yang diambil dari perairan tersebut, selama jumlah tidak melebihi nilai konsumsi maksimum, yaitu sebanyak 1-4 kg untuk orang dewasa dan 1 kilo untuk anak-anak sebagai acuan untuk menghindari efek negatif logam berat yang masuk ke dalam tubuh. Nilai faktor biokonsentrasi organisme dan air logam Fe lebih tinggi dibanding dengan biokonsentrasi organisme dan sedimen karena Fe lebih mudah terakumulasi dalam kerang hijau melalui medium air. Sekian dari rekayasa ide yang saya paparkan. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.